إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan Al-Murji'ah. Sebelumnya barangkali ada di antara antum yang belum tahu ya, bahwa yang mensyarahkan kitab ini yaitu Syekh Musa Al-Nasr beberapa hari yang lalu wafat. Kita doakan semoga tulisan beliau ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tinggalkan Al-Murji'ah. Kita masuk Qadariyah. Kemarin sudah kita bahas kesesatan Murji'ah. Intinya adalah mereka meyakini dengan keyakinan yang salah bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak ada bedanya iman orang-orang yang rajin sholat dengan yang malas sholat, tidak ada bedanya. Berarti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan imannya seorang pelacur asal dia muslim sama. Bahkan dengan imannya Jibril sama. Ini kesesatan Murji'ah. Maka sebagian ulama mengkafirkan mereka. Kita masuk 29. Wal qadariyatu mubtadi'atun dullal. Dan Qadariyah ini ahlul bidah, sesat. Wa man ankara minhum anna Allah ya'lamu ma yakunu qabla an yakuna fahuwa kafir. Barang siapa yang mirip dengan Qadariyah, yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui, mengingkari kalau Allah mengetahui sebelum terjadi, diingkari. Qadariyah begitu. Jadi menurut Qadariyah itu Allah tahu kapan, setelah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah belum tahu. Ini salah satu kesesatan Qadariyah. Maka siapapun yang berkeyakinan seperti keyakinan Qadariyah kafir. Ya. Gulatul Qadariyah. Dan ini satu di antara empat. Satu di antara empat firqah yang dari situ muncul 72. Jadi 72 firqah, bukan 73 tentunya, 72. Yang satu kan Ahlus Sunnah, yang satu kan Rasul dan para sahabat. Yang 72 ini, itu kalau ditarik ke atas, mengerucut pada 4. Mengerucut pada 4, kembali kepada 4 firqah. Yang sudah kita, saya kira sudah ya, sudah semua kita singgung, yaitu Khawarij, Rafidah, Murji'ah, satu lagi Qadariyah. Ini muncul di masa sahabat. Qadariyah muncul di masa sahabat. Ma'bad al-Juhani itu sezaman dengan Ibnu Umar. Kan munculnya hadis Jibril itu kan dari Yahya bin Ya'mar dan temannya berdua
ingin melaporkan Ma'bad al-Juhani di Basrah. Nah, Ma'bad al-Juhani ini berarti dia orang pertama yang mengatakan bahwa takdir ini ciptaan manusia. Takdir bukan ciptaan Allah. Manusia itu sholat apa minum khamr, ya dia sendiri yang menciptakan. Manusia itu kaya apa miskin, ya dia sendiri yang menciptakan. Bukan Allah. Gitu. Berarti menolak ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa? Perbuatan kalian. Jadi perbuatan manusia itu yang menciptakan siapa? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Ini ditentang oleh Ma'bad ini, tokoh Qadariyah ini. Diteruskan dengan kesesatan-kesesatan lain Qadariyah. Nah, ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mar, berdua sengaja datang ke Madinah menemui sahabat yang masih tersisa. Ini kan sudah banyak yang meninggal daripada yang masih hidup. Qadarullah, Allah pertemukan dengan Ibnu Umar. Lalu mengkisahkan kisah tentang Ma'bad al-Juhani yang mengatakan begini, keyakinan Qadariyah. Bahwa takdir itu belum ditulis oleh Allah, takdir itu bukan ciptaan Allah. Tapi mengatakan takdir itu tidak ada, nggak berani dia. Nggak berani dia, karena memang sudah masyhur bahwa rukun iman ada 6, salah satunya beriman kepada takdir. Mereka meyakini takdir itu ada, kita harus beriman. Tetapi takdir itu belum ditulis oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah, dan seterusnya. Keyakinan sesat mereka. Untuk diketahui atau tidak, ini pecah mereka. Sebagian mereka mengatakan, oh sudah diketahui. Sebagian yang tadi, yang Gulatul Qadariyah tidak tahu. Allah tidak tahu. Kecuali nanti setelah terjadi. Nah, untuk yang terakhir ini disesatkan oleh para ulama. Maka para ulama menguji itu dengan ujian terakhir. Maka orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak menciptakan takdir manusia, ini kan ucapan kufur, masih belum dikafirkan. Allah tidak menulis takdir manusia, masih belum dikafirkan. Ya. Kan ada 4 ya kan. Takdir ini bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusia sendiri. Masuk dia berzina, minum khamar, berjudi, kok kehendak Allah? Kehendak dia sendiri, Allah nggak tahu menau. Masih belum dikafirkan. Karena kan butuh ilmu untuk mengatakan ketiga hal itu. Beda yang terakhir, yang satu lagi. Takdir ini, kejadian manusia sudah diketahui oleh Allah apa belum? Kalau jawabnya sudah, tidak dikafirkan. Kalau jawabnya belum diketahui, dikafirkan. Kenapa? Karena orang paling bodoh pun dia tidak akan tega mengatakan Tuhan tidak maha tahu. Sebetulnya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Nggak mungkin. Tanyakan kepada orang Amerika, orang Eropa, insya Allah mereka akan mengatakan nggak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan maha tahu. Allah maha tahu. Ini kok ada belajar agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tiga-tiganya mengatakan bahwa ini belum diketahui oleh Allah, maka kafir. Para ulama sudah berani mengkafirkan mereka. Dan mentakyin ketika mereka tidak mau bertaubat. Si fulan telah kafir. Ketika sudah ditegakkan hujjah. Ya. Nah, Yahya bin Ya'mar dan temannya ini datang bertemu dengan Ibnu Umar, menceritakan tentang Ma'bad al-Juhani tadi, begini. Lalu Ibnu Umar mengatakan,
kalau kalian kembali ke Basrah bertemu dengan dia, katakan, aku Ibnu Umar. Nah, tentu kan tidak ada kaum muslimin yang tidak kenal dengan Ibnu Umar. Kita yang hidup sekarang saja kenal, dengar siapa Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, katakan kepada dia bahwa aku berlepas diri dari dia, dia berlepas diri dari aku. Nah, lalu Ibnu Umar membawakan hadis dari ayahnya, dari Umar. Hadis siapa? Hadis Jibril yang panjang itu. Kan ada takdir di situ. Nah, itu asalnya begitu. Ya. Nah, ini Qadariyah. Berarti muncul ketika sahabat masih ada yang hidup. Dan begitulah firqah-firqah yang mengerucut pada empat, yang empat ini muncul di zaman sahabat. Syiah muncul, siapa yang masih hidup? Ali kan? Ali. Khawarij muncul, siapa yang masih hidup? Ali. Beda dengan Murji'ah, berselisih Murji'ah ini. Apa masih ada sahabat atau sudah tidak ada? Adapun yang tiga tadi jelas. Qadariyah, Khawarij, Rafidah itu muncul di saat para sahabat masih hidup, masih ada yang hidup. Nah, bagaimana Qadariyah dengan Mu'tazilah? Ini lebih dahsyat, lebih sesat lagi, gitu. Yang dua-duanya disandarkan kepada sifat mereka. Qadariyah, diambil nama Qadariyah itu karena mereka qadar, menentang takdir. Gitu. Sama dengan Mu'tazilah. Mereka dinamakan Mu'tazilah, i'tizal, Mu'tazilah, memisahkan diri karena Wasil bin Atta itu memisahkan diri. Jadi sama. Ya. Beda dengan Jahmiyah. Jahmiyah bukan karena sesuatu, tapi karena seseorang yang bernama Jaham bin Safwan. Atau Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan karena sesuatu, tapi karena seseorang, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi firqah-firqah itu namanya ada yang diambil dari kesesatannya, ada yang diambil dari tokohnya. Ya. Atau tempatnya, Haruriyah, kan Haruro. Sebuah pasar yang dijadikan markas oleh Khawarij. Maka nama lain dari Khawarij itu Haruri. Maka ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, apakah wanita itu mengkodok saum setelah selesai dari haid, mengkodok saum juga mengkodok solat? Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang Haruriyah? Seorang Haruri, diambil dari nama tempat Haruro. Ya. Nah, Mu'tazilah dengan Qadariyah ini ada kemiripan. Apa? Menentang takdir. Lebih sikah dengan akal daripada dengan dalil. Sama dalam hal ini. Dan umumnya firqah-firqah memang seperti itu. Lebih sikah dengan akalnya daripada dengan dalil. Lebih sikah dengan gurunya. Murid-muridnya yang terjerumus ke dalam firqah begitu. Lebih sikah dengan gurunya, kiainya, ulamanya, syekhnya daripada terhadap dalil. Maka jadilah firqah itu. Ya. Oleh karena itu tidak boleh, haram bagi kita ketika datang dalil, datang ayat, datang hadis tegas, jelas. Sementara menyelisihi pendapat guru kita, pendapat syekh kita, lalu kita tidak berani berbeda dengan syekh kita, ini tidak boleh. Apalagi sekedar perbuatan syekh kita, gitu ya. Ya misalnya yang gampang saja, syekh kita minum dengan tangan kiri misalnya, lalu kita
meragukan hadis itu. Ya mungkin ada hadis lain kali. Ya, Syekh mosok salah sih. Ini penyakit ini. Ya jangankan Syekh Abu Bakar Umar pernah salah. Nggak boleh seperti itu. Ya. Ini kan contoh tadi yang terang benderang. Yang ke bawahnya contoh itu semakin subhat, semakin remang-remang. Maka banyak dari kita yang tidak sanggup mengatakan dalam hal ini Syekh salah. Dalam hal ini ulama fulan keliru. Dalam hal ini kiai fulan salah. Jarang yang berani mengucapkan seperti itu. Padahal harus seperti itu. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada athar, kalau sudah ada dalil, maka pendapat siapapun harus dibuang. Siapapun. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Abu Bakar, mau Umar, harus dibuang. Kalau bertentangan dengan dalil. Ya. Apakah Mu'tazilah sudah dikafirkan oleh para ulama? Al-jawab belum. Apakah Qadariyah ada yang dikafirkan oleh para ulama? Ada. Berarti Qadariyah lebih syadid, lebih sesat. Karena apa? Karena tadi meniadakan ilmu. Kalau Mu'tazilah sekedar meniadakan ciptaan Allah. Yang 4 itu kan? Ilmu, ciptaan, kehendak, satu lagi catatan. Kan keempat-empatnya diyakini oleh Ahlus Sunnah. Semuanya dalil semua. Semuanya dalil semua. Gak ada yang keluar dari dalil. Maka Ahlus Sunnah sami'na wa ata'na. Bahwa takdir ini, apa yang kita lakukan, apa yang menimpa kita, nasib kita, itu sudah ditulis oleh Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah. Sudah diciptakan oleh Allah. Terakhir, sudah diketahui. Di sini. Mu'tazilah yang menentang ciptaan, masih dibiarkan tadi. Adapun Qadariyah tidak. Karena apa? Karena menghilangkan ilmu dan itu diketahui oleh orang awam sekalipun. Dan begitulah firqah ya. Ketika terjatuh dalam satu firqah, sebuah kesesatan yang ini, maka yang tidak ngaji, yang tidak belajar itu lebih pintar dari dia. Ya kan? Ya kan? Awam nih nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, ya kadang-kadang sholat Jumat dengerin gitu. Itu lebih faham, lebih pintar daripada orang yang ngaji, mempelajari ayat, hadis, dan dia terjatuh di situ, tidak faham di situ, masuk dalam satu firqah. Ya, ambil contoh misalnya torekot sufiyah yang terkena syubhat salah faham terhadap ayat, terhadap hadis tentang tawakal. Apa kata mereka? Belum bisa dikatakan tawakal. Sebelum berani safar, mengarungi padang pasir sendirian, tidak bawa bekal. Kalau sudah berani melakukan itu, baru disebut tawakal. Ini sebagian tarekat sufiyah begitu. Ya, banyak dari mereka yang akhirnya binasa di tengah padang pasir. Berangkat dari salah faham terhadap tawakal. Mereka belajar, ada gurunya. Lebih sikoh dengan gurunya daripada dalil. Salah faham terhadap dalil. Dikiranya kalau tawakal itu, puncak tawakal itu, dia harus berani safar, keluar dari kotanya, dari negerinya, mengarungi padang pasir sendirian tanpa bekal. Tidak bawa makanan, tidak bawa minuman, tidak bawa ternak untuk disembelih sewaktu-waktu, tidak bawa teman. Kalau itu sudah bisa dilakukan, baru tawakal. Lihat, bandingkan dengan orang bodoh yang nggak pernah ngaji, nggak pernah baca ayat, nggak pernah baca hadis. Dalam hal ini ya, dalam hal ini mereka lebih paham, mereka lebih pinter. Karena itu fitrah manusia, nggak usah diajarin, ya antumnya kan. Ketika ada yang ngajak ke Surabaya,
Yuk ke Semarang, antum langsung bilang ayo? Enggak kan? Lihat dompet kan? Lihat saldo ya kan? Ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Nggak rusak. Nggak salah faham. Nah, sementara yang belajar justru salah faham. Ya. Istri antum sedang hamil 9 bulan. Saat-saat nunggu harinya saja. Mungkin besok atau lusa lahiran. Ya. Antum diajak teman antum ke satu tempat. Ya. Tentu antum akan menolak. Enggak, istri saya sedang hamil. Tentu membutuhkan pertolongan saya. Sewaktu-waktu harus ke bidan, ke rumah sakit. Masa orang lain? Ya tentu saya lah, saya suaminya. Itu kan. Ini jalan pikiran yang benar, padahal nggak ada yang ngajarin. Itulah fitrah, Allah berikan ilmu itu secara fitrah. Nah, ada orang belajar. Belajar. Nah, hasil dari belajarnya, dia tega meninggalkan istrinya yang sebentar lagi mau melahirkan. Mungkin besok, mungkin lusa. Ya, ke tempat yang nggak jelas, entah di mana. Atas nama dakwah, atas nama ibadah. Padahal nggak wajib kan itu. Sedangkan ini kan wajib. Tanggung jawab siapa kalau bukan suami, ya kan? Ya, ketika ditanya oleh orang awam, kan istrimu lagi hamil tua, sebentar lagi melahirkan. Jawabnya, ada Allah. Ya, semua orang tahu ada Allah, ya kan? Nih, ada Allah, ya. Ya emang Allah bidan, ya kan? Kan butuh bidan, rumah sakit. Kan ada asbab. Nah, itu dia gara-gara belajar. Sama dengan anak-anak muda yang ngebom sana, ngebom sini, gara-gara apa coba? Gara-gara belajar. Gara-gara diberi ayat nih, lihat suratnya, surat sekian, ayat sekian, surat sekian. Gara-gara itu kan? Tega melakukan perbuatan segila itu, meledakkan dirinya. Mending di tengah-tengah musuh orang-orang kafir, ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan belum lama di masjid. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pemahaman apa? Gara-gara apa? Belajar. Yang terkena syubhat. Maka gimana kita mau pertaruhkan keyakinan kita, ilmu kita dengan majelis-majelis yang syubhat, yang nggak jelas itu? Maka hati-hati, wajib bagi kita berhati-hati. Istilah kita tutup telinga, tutup mata. Istilah Nabi, fa'tazil tilkal firaq. Jauhi firqah-firqah semuanya itu, jauhi. Walau anta adra bi asli syajarah. Walaupun engkau harus menggigit ranting-ranting pepohonan. Artinya tidak ada makanan lain, adanya itu. Sebab kalau tidak ditinggalkan, ini firqah-firqah semua ini. Kecil kemungkinan selamat. Yang sini Jahmiyah, yang sini Mu'tazilah, yang ini Asy'ariyah, yang ini Maturidiyah. Dan kita yakin itu semua firqah. Dan kalau kita tidak tinggalkan, besar kemungkinan kita akan terkena syubhatnya. Maka kita disuruh, apa istilahnya? Uzlah. Ini. Nah, kalau kita hari ini mendapatkan satu majelis, satu ilmu, satu guru yang memang menurut kita yakin ahlu sunnah, ini tentu nikmat sekali. Tentu wajib kita syukuri. Dan jangan menengok ke kiri ke kanan. Ya, karena ini adalah ilmu. Jadi kesimpulannya, firqah-firqah itu yang pada belajar itu lebih bodoh dari orang awam dalam masalah itu. Bagaimana Qadariyah yang sudah dikafirkan oleh para ulama ini, dengan demikian kita kafirkan? Qadariyahnya iya, orang per orangnya jangan. Ini harus kita ulang-ulang dan harus antum fahami. Untuk si A-nya, si B-nya, si C-nya jangan. Bahkan yang duduk di majelisnya ustadz-ustadz Rafidah, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, mungkin paman kita, bisa saja kan, duduk di majelisnya tokoh-tokoh Rafidah. Lalu kita, paman kita itu, tetangga kita itu, teman kita itu kita kafirkan? Jangan, tidak boleh. Ya diam sajalah, nggak usah menghukumi.
Kalau mau, kalau bisa, kita ajak dia ngaji, kita rangkul dia. Nggak usah menghukumi si A kafir, si B tidak, si C kafir, si D tinggi, jangan. Kecuali sudah apa tadi? Iqamatul hujjah, baru boleh. Si A kafir, si B kafir, boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah menegakkan hujjah itu di hadapan Ja'ad bin Dirham. Nanti setelah ini insyaallah ya, sekitar Jahmiyah. Salah satu tokohnya Ja'ad bin Dirham yang melakukan kesesatan yang luar biasa sehubungan dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ditolak oleh dia. Bahwa Allah itu tidak cemburu, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak di atas, Allah ditolak semua itu. Ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah turun ke dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya, ditolak semua karena dia lebih sikoh dengan akalnya, akal yang terpengaruh filsafat bahwa Tuhan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Salah satu sifat makhluk itu apa? Makhluk itu bagaimana? Punya sifat. Dan gitu. Saya, antum, batu, gunung, air, batu, semuanya kan punya sifat. Batu sifatnya begini, air sifatnya begini, gunung sifatnya begini, si A sifatnya begini, si B sifatnya begini. Nah, kalau Allah sifatnya begini juga, ya kayak makhluk. Gitu. Maka Allah tidak boleh punya sifat. Gitu. Jadi nggak ada sifat Allah itu, nggak ada. Lihat, berangkat dari mikir, berangkat dari ilmu filsafat itu, berangkat dari tafakkaru fil khaliq, padahal dilarang kan? Yang disuruh kan tafakkaru fil khalqi, wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kalian tentang makhluk, jangan pernah berfikir tentang khaliq. Allah, ini berfikir tentang Allah. Allah itu, Tuhan itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Yang bisa besar, bisa kecil, bisa bagus, bisa jelek, itu kan sifat makhluk. Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak sama, tidak mungkin sama. Ya. Maka Tuhan tidak besar, tidak kecil, tidak sedang. Tuhan tidak mendengar dan juga tidak tuli. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak buta. Aneh, bingung, ya. Nah, ditegakkan hujjah oleh Khalid bin Abdullah tadi, Amir di Wasid, daerah Syam, dan tidak bergeming. Masih bersikukuh dalam kesesatannya. Disampaikan ayat, disampaikan dalil oleh beliau sendiri atau beberapa ulama yang ada di situ, tidak bergeming. Ya, sampai dia memilih mati daripada mencabut keyakinannya itu. Kan diancam. Sudah sampaikan ayat, sudah sampaikan hadis, dalil-dalil, diancam. Silahkan Anda bertaubat. Kalau enggak, akan kami bunuh. Kalau bertaubat, ya sudah. Walaupun itu hanya di mulut, hatinya tetap meyakini keyakinan, bukan urusan kita. Bukan urusan pemerintah. Yang penting dalam lisannya, saya bertaubat. Dia tidak, enggak, saya enggak mau bertaubat. Bagi saya ini yang benar. Saya siap mati daripada saya mencabut ucapan saya. Sudah, nantangin kan? Disembelih oleh Khalid bin Abdullah pada tanggal 10 Dzulhijjah bersamaan dengan kaum muslimin menyembelih kambing, sapi, unta, ya. Maka selesai beliau khutbah Id, beliau mengatakan, silahkan kalian sembelih hewan-hewan kurban kalian. Adapun aku punya sembelihan khusus, sembelihan yang terbaik. Kan baik sekali ini disembelih, gitu kan? Dan ini dipuji oleh para ulama. Ibnu Qayyim memuji dalam qasidah Nuniyah itu, memuji-muji langkah Khalid bin Abdullah. Karena apa? Untuk membungkam kesesatan.
Dengan demikian kan orang-orang yang simpati kepada dia, yang pro kepada dia, insya Allah bertobat, minimal takut. Dan ini kan sunahnya siapa? Sunahnya siapa? Sunahnya Umar, sunahnya para sahabat, ya kan? Umar luar biasa. Bagaimana perlakuan Umar terhadap Sobir yang ngotak-ngatik wal adiyati dobha itu. Surat lain wan nasitati nashta itu diotak-atik oleh Sobir ini. Habis dia dipukuli oleh Umar dengan pelepah kurma. Sakit. Ya, dan itulah bukti kebenaran sabda Nabi. Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Fitnah itu digembok oleh Umar. Maka selagi Umar masih hidup, fitnah itu tidak muncul. Fitnah itu baru muncul setelah Umar dibunuh saat mengimami salat subuh itu. Ingat ada 3 manusia ya. Ketika 3 manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Belum ada aliran sesat. Belum ada bid'ah. Belum ada firqah. Belum ada kebatilan dianggap hak, hak dianggap batil. Ya, Umar lah orang terakhir. Maka ketika Umar terbunuh, terbukalah pintu fitnah itu dan tidak pernah tertutup sampai hari ini, sampai akhir zaman. Artinya tidak mungkin ada zaman masa di mana kembali seperti zaman 3 orang tadi. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin kembali. Walaupun di zaman siapa? Imam Mahdi. Bahwa itu kebaikan yang luar biasa, betul. Tapi tetap aja. Tetap saja tidak menyamai zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, untuk Jahmiyah insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan.